Bawaslu Kabupaten Serang tengah mengawasi proses penyusunan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus. Dari hasil pengawasan yang sudah dilakukan, Bawaslu Kabupaten Serang menyoroti persoalan DPTB kategori pindah domisili yang diberikan sebanyak 5 surat suara. Anggota Bawaslu Kabupaten Serang Ari Setiawan mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dan berkirim surat dengan Bawaslu RI terkait dengan DPTB kategori pindah memilih karena pindah domisili. Menurutnya, perlakuan terhadap DPTB dengan pindah domisili seharusnya berbeda. Menurutnya, pemilih seharusnya tidak mendapatkan surat suara seluruhnya karena sudah berbeda dapil. Pihaknya akan secara periodik memantau data jumlah DPTB yang ada di Kabupaten Serang dan melaporkan data hasil pengawasan mengenai DPTB dan DPK. Terutama teman-teman pengawas di tingkat desa dan kecamatan sudah melakukan pengawasan terkait dengan layanan pindah memilih ataupun DPTB plus pemetaan daftar pemilih khusus di Kabupaten Serang. Kami menemukan beberapa hal gitu ya, diantaranya adalah terkait dengan DPTB yang kemarin kami sudah sampaikan juga sebetulnya secara berjenjang ke Bawaslu Provinsi untuk disampaikan ke Bawaslu RI, yaitu salah satunya adalah terkait dengan yang DPTB dengan kategori pindah memilih karena pindah domisili, di mana DPTB yang pindah memilih dengan kategori ataupun alasan pindah domisili, KPU memberikan surat suara 5 gitu ya, dan kami di Bawaslu kemarin, Bawaslu RI juga sudah mengeluarkan surat terkait dengan permohonan penjelasan terkait itu, karena kami masih belum clear terkait dengan itu, karena bicara pindah memilih gitu ya, kalau sudah beda dapil ini kan perlakuannya berbeda. Bicara surat suara, tidak semua surat suara bisa diberikan, tetapi ini kami sedang menunggu jawaban dari KPU RI gitu ya, karena surat dari Bawaslu RI sudah disampaikan, kami di bawah tinggal menunggu. Tetapi Bawaslu Kabupaten Serang secara periodik nanti setiap akhir bulan gitu ya akan menyampaikan report. Jadi tiap bulan itu kami akan menyampaikan report hasil pengawasan layanan DPTB dan DPK. Nanti kita akan lihat sejauh mana jumlah DPTB di Kabupaten Serang. Seperti hari ini saya sudah sampaikan di dalam rilis kami, itu kan agak cukup lumayan signifikan gitu ya untuk DPTB dan juga DPK-nya. Nah, nanti kan itu akan akan terus berlanjut sampai dengan nanti kalau untuk DPTB sendiri ditutup mungkin 7 hari sebelum pemilihan dilakukan gitu. Kalau yang TMS itu lebih banyaknya yang meninggal, kemudian yang berubah status ya, yang kemudian jadi TNI, kemudian jadi Polri, yang kemudian itu kemudian tidak bisa punya hak pilih gitu ya. Itu yang kemudian data yang kemudian kami dapatkan di lapangan, tetapi nanti kami akan sampaikan juga ke teman-teman KPU. Kami akan coba sinkronisasi gitu ya, apakah data yang kami temukan di lapangan itu sudah masuk juga di datanya teman-teman KPU, atau mungkin KPU punya data bahkan lebih mungkin dari Bawaslu Kabupaten Serang yang sudah ditemukan tadi. Itu udah masuk DPT, Pak? Kenapa? Yang temuan itu udah masuk DPT? Kalau DPTB tentunya sudah masuk DPTB, sudah masuk DPT. Kalau DPTB itu kan mereka yang terdata di DPT, tapi kemudian pada waktunya nanti mereka mengurus untuk pindah memilih. Sementara DPK, yang data DPK berarti mereka pada saat kemarin proses coklit sampai dengan penetapan DPT itu tidak masuk di DPT, maka diinputlah ke dalam DPK gitu. Nah, kita sedang memetakan itu, melakukan pengawasan terkait dengan pemetaan itu. Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Furkon mengatakan, proses pengawasan daftar pemilih kurang lebih telah berjalan selama 10 bulan dari 12 Februari tahun 2023 sampai dengan saat ini. Bahkan, pihaknya melakukan pengawasan secara melekat terhadap seluruh proses tahapan pemilu dan melakukan monitoring dan supervisi ke 29 kecamatan se-Kabupaten Serang sebagai bagian dari menjaga keakuratan data pemilih.